Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Aprilia Triasnawati, Atika Saheti, Ayu Hanida Rizky, dan Sofiulang Amalia. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sumber-sumber ajaran Islam, Al-Quran, As-Sunnah, dan Ra'yu. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalamullah atau firman Allah yang diriwayatkan pada Nabi Muhammad SAW yang dilafal atau terpelihara dalam dat, yang dapat dibaca dengan lisan, yang ditulis dalam mushaf-mushaf yang dilengkapi dengan kemuliaan, yang tidak ada kebatilan di hadapannya, awalnya maupun di belakangnya, dan yang diturunkan dari Zat yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Kandungan Al-Quran isinya yaitu menangani soal-soal akidah, ibadah, hukum, akhlak, kisah-kisah, janji-janji, dan rasio. 3 macam hukum dalam Al-Quran. Yang pertama, hukum i'tiqadah, yakni hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban para mukallaf untuk mempercayai Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Yang kedua, hukum akhlak, yakni tingkah laku yang berhubungan dengan kewajiban orang mukallaf untuk menghiasi dirinya dengan sifat-sifat keutamaan dan menjauhkan dirinya dari sifat-sifat yang tercela. Dan yang ketiga, hukum arnaliyah, yakni yang bersangkutan dengan perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan, perjanjian-perjanjian, dan muamalah atau kerjasama sesama manusia. Yang kedua adalah as-sunnah. Sunnah secara etimologi berarti jalan yang dilalui. Sedangkan menurut terminologi, ialah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau takrir. Sunnah itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada sunnah qauliyah atau perkataan. Contohnya, segala amalan itu mengikuti niat atau orang yang meniatkan. 2. Sunnah fi'liyah. Contohnya, cara-cara mendirikan sholat, cara-cara mengerjakan amalan haji, adab berpuasa, dan memutuskan perkara berdasarkan saksi dan berdasarkan sumpah. Yang ketiga, sunnah takririyah. Membenarkan atau tidak mengingkari sesuatu yang diperkuat oleh seseorang sahabat, atau diberitakan kepada beliau, lalu tidak menyanggah, atau tidak menyalahkan serta menunjukkan bahwa beliau meridhoinya. Dalam hal ini, contohnya ialah Nabi membenarkan ijtihad para sahabat mengenai urusan mereka bersembahyang ashar di Bani Quraidah. Nabi bersabda, "Jangan seseorang kamu melakukan sholat, melainkan di Bani Quraidah." Selanjutnya adalah fungsi sunnah. Yang pertama, sebagai penjelas dari Al-Quran yang bersifat global, mengkhususkan yang bersifat umum, dan menjabarkan yang masih mutlak. Yang kedua, menentukan hukum tersendiri. Seperti Nabi menetapkan bahwa seorang muslim tidak boleh mewariskan kepada orang kafir. Dan yang terakhir ada ra'yu. Ra'yu merupakan hasil dari suatu perenungan dan pemikiran yang bertujuan untuk memberikan solusi terhadap suatu permasalahan hukum yang belum pernah ada sebelumnya di dalam nas untuk kemaslahatan hidup manusia dengan menggunakan kaidah yang telah ditetapkan. Manusia memiliki akal yang mampu berpikir secara komprehensif dengan tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai bukti keabsahan hasil ra'yu. Namun, perlu digarisbawahi bahwa akal dan ra'yu memiliki perbedaan dalam pengertiannya. Akal adalah subjek atau alat atau pelaku yang melakukan pemikiran, sedangkan ra'yu
bertujuan untuk mencari kebenaran atau solusi dari suatu hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian presentasi dari kelompok 2. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.